kemudian pola atau iklimnya akan berubah. Nah, tetapi dari sisi sosialnya gimana? Oh jelas, yang tadinya kalau pola manusia itu kan jelas September sampai Maret itu kan mereka kalau yang laut ya agak ke laut misalnya, tiba-tiba sekarang ya Desember mereka melaut kok karena nggak mungkin dan gelombang nggak tinggi, itu kan merubah cara hidup mereka. Itu beberapa yang bisa kita amati. Kemudian juga dari kalau literatur review atau kita baca banyak sumber ya, atau adik-adik suka baca. Apalagi sekarang itu kan nggak harus ke perpustakaan seperti tadi waktu saya ngobrol dengan Pak Ifan di ruangan beliau itu, kalau misalnya literasi itu kan memang bagus ya, literasi kan sudah digalakkan. Tetapi kalau kita nanti suka dengan riset, literasi itu akan disebut di dalamnya. Karena ketika kita riset, mau nggak mau kita harus baca dan tahu banyak gitu. Jadi disampaikan ke saya kayak ngobrol di ruangan beliau. Itu bagus literasi, karena memang intinya adalah bagaimana kita gemar membaca dan salah satunya ya. Tetapi kalau sekarang misalnya perpustakaan menjadi heart of of science ya, atau jantung penelitian dari kita. Itu sekarang kan dengan adanya Google, kemudian yang online itu kan bisa kita akses kemana aja. Kalau perpustakaan yang konvensional kayak ruang, coba sekarang teman-teman lihat, pasti cuma terjadi tempat penyimpanan buku-buku lama. Karena sekarang itu juga didorong oleh paperless. Sesuatu hal yang bahan-bahan itu bisa disimpan di software. Mungkin hanya di universitas, di perpustakaan negara-negara berkembang lainnya itu akan tetap maju ya. Kalau di Indonesia, teman-teman yang perpustakaan itu paling karena mobil skripsi atau tugas. Dan saya yakin juga adik-adik itu ada tugas saya ke perpustakaan. Kamu enggak nih, berarti nyanjing deh. Enggak apa-apa, saya juga mengalami itu. Saya juga ada gitu, kalau lagi masuk kita main game aja ya. Tapi intinya itu bahwa perpustakaan sekarang itu harus dinamis ya, tidak perpustakaan yang profesional. Tetapi kalau negara berkembang, mereka tetap ya, karena kan walaupun sekarang itu dokumen lama itu sudah digitalisasi, jadi dibikin softwarenya bisa diakses. Tapi itu punya perlu waktu. Bahkan perpustakaan sebesar saya waktu di Australia di NU itu perpustakaannya lengkap dan 24 jam. Jadi di Australia perpustakaannya itu ketika musim ujian itu perpustakaan buka 24 jam. Jadi biasa teman-teman itu kalau pas lagi musim ujian akhir itu berarti itu di perpustakaan, karena memang lebih nyaman dan kalau dengan deadline dan di sana fasilitasnya itu sangat lengkap ya, dari internet macam-macam. Itu karena makanya literasi sangat maju. Kalau di kita kan jam 4 tutup gitu. Padahal kan kadang-kadang tuh jam 4 kita tuh boleh baca. Tidak pernah baca, tidak kerja gitu. Itu bedanya. Baik, kita itu hanya sebagai contoh saja, hanya seperti itu. Dan kemudian itu kenapa literatur itu sangat penting, literatur pengamatan ya saya tadi itu adik-adik bisa sambil mau baca, bahkan juga sambil atau pengalaman pribadi misalnya, wah saya ini kayak saya nih Jakarta itu tipe kota ya, di mana perubahan sosial, kehidupan tatanan dan hubungan masyarakat itu sangat dinamis dan mungkin juga ngeri-ngeri sedap. Saya pernah diketawain. Jadi kalau ada pernah nggak yang kecopetan? Kalau kecopetan itu jadinya apa? Kalau saya kecopetan laptop. jadi diketawain, kok kecopetan laptop? Iya. Itu jadi itu mungkin waktu itu laptop saya itu, jadi ya Jakarta saya mintanya kok laptop saya bisa kelihatan. Gitu, jadi itu adalah itu juga fenomena yang bisa kita dari pengalaman. Wah saya bisa coba laptop, itu berpikir kenapa ya gitu. Oh ternyata karena mungkin saya kurang hati-hati, mereka sekarang kerjanya di kelompok. Kalau dulu mungkin cepat ya, dan dulu copet itu adalah selalu bekerja sama. Jarang yang kalau cepat sendiri sering ketangkep, tapi kalau kerja sama itu juga fenomena sebenarnya. Bahkan tema kriminal juga bisa ditangkap menjadi sebuah riset, walaupun memang ketika kita dalam mengumpul datanya juga agak
sangat rawan karena saya harus ketemu dengan misalnya pengguna narkoba dan mereka rata-rata tidak mau. Kalau bisa mana memang kita ada di penelitian itu memang ada namanya clear etika ketika kita melakukan riset. Memang tidak boleh sebutkan namanya atau misalnya boleh nggak saya rekam, seperti ada aturannya. Tapi ketika berhadapan dengan riset bahkan riset saya tentang S1 ada mungkin kata saya tentang pelacuran. Riset saya S1 tentang pelacuran. Jadi saya juga mendatangi pelacur. jadi itu ya, tapi kan jadi itu karena memang apa ya, bukan ya apa kalau kita riset saja betul ya, sosial memang karena berguna manusia. Bahkan kalau adik-adik itu misalnya mengambil tema riset ini misalnya kopi pangku. Kopi pangku itu misalnya ada fenomena yang di Kalimantan Barat ini. Ya kita ngopi sambil mangku cewek gitu. Mikir iso tadi bukan. Ini malah ya, ini cuma contoh riset ya. Jadi bisa artinya bisa yang benar-benar yang penyakit sosial ya, penyakit sosial seperti itu. Jadi itu bisa menjadi tema saya juga. Tapi memang ketika kita mengumpulkan data juga harus punya nyali, harus punya trik dan bagaimana mereka bisa tersinggung dan bisa kita mendapatkan informasi. Tapi aman-aman juga banyak. Artinya banyak itu yang macam-macam riset itu, misalnya dapat dari mangrove yang habis seperti apa terhadap masyarakat, terhadap ekonominya, terhadap kemudian keberlanjutan dari apa namanya lingkungannya, itu kan sangat-sangat bisa diteliti dari sisi sosial banyak sekali ya. Nah kemudian itu contohnya saja ya, misalnya sumber masalah pendidikan bisa ada, misalnya bisa individu, bisa ngambil organisasi, kelompok, komunitas. Kalau misalnya di sini contohnya nih, ternyata yang menggerakkan sampah misalnya komunitas A misalnya di RW ini punya bank sampah misalnya, itu kan yang menggerakkan komunitas. Berarti kita bisa juga apa namanya, objek yang kita teliti adalah komunitas itu melakukan misalnya gerakan bank sampah misalnya. Nah kalau terkait masalahnya itu bisa aja macam-macam yang mau kita angkat, bisa juga misalnya dari misalnya sampah itu apakah kenapa sampah harus dibikin kayak bank, agar mereka kan kalau bank itu kan semacam ini, kalau mereka bawa kita kasih apa, seperti itu contohnya juga ada ya. Mungkin ketika adik-adik melakukan riset yang temanya sama tetapi lokasinya berbeda pun nanti bisa menghasilkan riset yang berbeda. Jadi walaupun tema sama tapi tempat dan waktu berbeda, itu akan menghasilkan riset yang berbeda. Seperti itu. Kemudian juga ini ada beberapa fenomena hubungan dan sebagainya, itu bisa ini saja. Nah ini kalau perumusan masalah yang pendidikan sosial ini misalnya kita harus memang ini sih, kalau sosial itu terkait dengan sekali lagi dengan manusia dan masyarakat ya. Jadi ya bisa kita itu kadang-kadang ada saya yakin pasti misalnya nih, paling kalau ada gosip nih ada ini misalnya si artis itu lagi ini dengan si artis B misalnya, pasti ada langsung ketemu si A misalnya, mereka kemarin memang kita itu, oh iya, kemudian ngobrol lagi nih, itu aja diskusi ada suatu masalah sosial kan. Misalnya kita kalau mengikuti yang fenomena katakan artis itu sebenarnya fenomena sosial ya. Kita itu nggak tahu apa-apa, cuma dengar riset misalnya, misalnya namanya siapa ya? Saya nggak mau ikut. Contoh ya, misalnya artis cerai gitu kan, terus tiba-tiba teman si A si B, kok cerai ya? Sayang banget ya, kan di sini cantik, padahal suaminya ganteng ya. Nah, kita ikutan diskusi kan di situ. Jadi di situ kan kadang-kadang kan kalau masalah sosial itu kan, misalnya itu contohnya. Ini sampah yang menggunung misalnya, kita ngobrol dengan yang lain. Ya, sampahnya menggunung itu gimana ya? Nanti ya, yang dengar ya. Jadi kita memang harus jadi teman-teman kalau ada yang bertanya ini nanya nih, gak usah ini, ayo saya tanya. Ada yang bertanya dulu nggak? Nggak apa-apa. Pokoknya langsung tanya kalau ada yang ini, yang belum jelas. Nanti juga ini biar teman-teman ini. Silakan, biar mau bertanya diri boleh duduk dulu. Silakan mau duduk mau boleh.
Ada nggak yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Satu gitu. Ayo tanya. Oh, yang bisa objek saja ke objek penelitian yang bisa dianalisis secara kritis. Oh ya, sebenarnya hampir semua objek ya, asal dia tentang sosial kan. Sosial itu bisa dikritisi ya, karena kan memang kalau yang dengan metode yang logika itu kan memang bergantung, tapi kita harus mengambil aspek mana dulu yang difokuskan ya. Kalau objeknya itu semua bisa, semua objek itu bisa. Baik bahkan kalau kita ilmu sosial terutama ya, itu bahkan objek benda pun bisa kita, bukan orang ya, tetapi kan di balik benda itu pasti ada orang. Misalnya sesaji nih. Sesaji sebenarnya kita mau meneliti tentang sesaji, objeknya sesaji misalnya di mana, misalnya. Tapi kan kita bisa ini aja, karena kan sesaji ini buat siapa? Objek itu sesaji sebenarnya, sesaji saja. Tapi pasti ada orangnya. Jadi kalau untuk yang pakai metode AWK itu semua objek bisa diteliti, dikritisi bisa. Dikritisi itu misalnya gini. Saya contohkan misalnya tentang kita sesaji di orang hidup terjadi di pura mana misalnya, itu kan bisa kita kritisi. Kenapa sih mesti pakai sesaji itu? Kenapa kalau tidak melakukan itu bagaimana? Terus nanti kalau misalnya telat melakukan sesaji itu dampaknya apa? Terus misalnya kalau misalnya nggak lengkap sesaji itu nanti dapat hukuman nggak dari komunitas misalnya. Jadi hal itu yang bisa menjadi bahan kita untuk mengkritisi. Mengkritisi itu gini, atau mungkin seperti saya sebutkan di atas sebelumnya, bahwa ternyata kayak tadi contoh yang hasil riset 1 juta sama 3 juta bisa kita kritisi, tapi kita itu mengkritisi sesuatu itu juga punya dasar, pakai dasar secara akademik, secara ilmiah juga. Karena misalnya dari tadi contoh yang saya awal sebutkan 1 juta dan 3 juta kemiskinan. Kalau kita menemukan 10 juta, kita punya metode yang secara saintifik atau ilmiah diakui. Jadi kita mungkin pendapat kita atau temuan kita pun akan dikritisi oleh orang lain. Dan itu memang dalam ilmu saintifik atau dalam ilmu sosial, sains itu memang dibenarkan sepanjang masih mengikuti yang disebut dengan kaidah ilmuwan kaidah ilmu sosial ya, secara ilmiah. Sepanjang pakai ilmiah. Ilmiah itu jelas pakai metode, pakai data, pakai analisa. Itu jelas metodenya utama itu metode. Jadi kita mengumpulkan data itu tidak asal, kita mengumpulkan data tidak asal ada kaidah-kaidahnya. Makanya tadi metode itu kan ada kualitas pakai mana. Kita tidak bisa sembarangan kayak di ilmu saintek pun misalnya di kimia misalnya kita ngambil sampel itu pasti ada SOP-nya bahasa kita ya, standar operating sistemnya. Jadi kalau teman-teman kan misalnya goreng telur itu juga ada bukan SOP ya, proses goreng telur cemplungin dulu baru dibuka, kan enggak, pasti dibuka dulu baru cemplungin gitu loh. Itu artinya ada beberapa yang bisa dikritisi, tapi bisa juga orang yang ini goreng telur langsung aja duduk cemplungin gitu. Jadi inovasi kok gitu misalnya, seperti itu boleh. Jadi itu sangat menarik pertanyaannya itu memang sekarang ini adalah saling mengkritisi. Bahkan kita bisa membuat riset sebenarnya hampir bukan riset, tapi misalnya nih ada kan misalnya contohnya apa ya, misalnya ada sebuah tawuran sekolah misalnya. Tawuran sekolah itu disebabkan karena dua sekolah itu dendam lama misalnya, hasilnya itu salah satunya. Kita bisa mengkritisi, enggak kok itu bukan dendam lama, tapi itu selalu ada kecemburuan sosial karena si sekolah ini orang-orang kaya sombong nggak mau disapa misalnya ada juga. Jadi itu kritis kita gitu. Jadi objeknya apapun bisa sepanjang berkaitan dengan manusia. Artinya bukan dengan yang sains yang kayak tadi
tadi misalnya kita kan orang sosial, mungkin juga kita molekul ini plus ini jadi tambah ini kita kan nggak tahu. Tapi sepanjang itu bahkan benda atau apapun yang terkait dengan manusia itu bisa dikaitkan, bisa presisi. Bahkan itu akan menghasilkan sebuah riset baru sebenarnya. Sepanjang kita memiliki dasar untuk membuktikan bahwa apa yang kita katakan itu memang saintifik, ilmiah gitu loh, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bukan berarti ketika nanti kita dikritik juga nggak boleh, nggak apa-apa. Dengan ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang penelitiannya berdasarkan ilmiah itu memang bisa saling mengkritik itu kan bukan berarti menyalahkan atau apa, tapi mungkin ingin membangun yang lebih bagus lagi misalnya. Ini loh, karena kan nanti juga ada beberapa kekurangan kita. Oh, kita ternyata terlewatkan melihat dari angle ini misalnya. Orang lain yang bisa melihatnya. Atau tadi itu misalnya Mbak siapa namanya? Mbak Nesa misalnya. Saya mengkritisi ini karena biasanya melihat dari angle ini, sementara si penulis sebelum itu nggak melihat dari angle ini. Tapi itu akhirnya itu bisa melihat seperti itu. Ada lagi yang lainnya. Siapa namanya? Saya ingat. Melati. Oh, Milati ya. Izin bertanya, permasalahan yang menarik saat ini yang jadi fokus penelitian Indonesia. Yang menarik ya, yang dari bidang sosial. Baik, yang dari bidang sosial itu banyak sekali. Nanti saya di slide bawah saya akan memberikan contoh pemenang KIR 2021 kemarin ya di bidang sosial. Itu pemenangnya dari SMA 2 Negeri Semarang, dekat sini kan? Iya, pemenangnya dari Semarang tahun kemarin dari IPSK. Yang ketiga itu dari MAN pemenangnya, MAN Jakarta. Artinya teman-teman dari MAN. Ya, artinya itu. Jadi teman-teman punya semangat yang sama. Dan memang nanti ya itu pertanyaan yang sangat menarik karena memang nanti kalau teman-teman misalnya nggak cuma karena ingin ikut kompetisi LKI atau sebagainya, tetapi memang kalau teman-teman itu melakukan itu memang yang kalau orang akan tertarik itu kenapa? Karena keterbaruannya, karena keorisinalitasan idenya, kemudian karena kemanfaatannya. Jadi nanti itu. Nah, kalau terkait dengan tema-tema ilmu penelitian, ilmu pengetahuan sosial dan humaniora yang sangat menarik di Indonesia ini sangat banyak. Saat ini salah satu yang jadi fokus pemerintah salah satunya itu green ekonomi hijau. Ekonomi itu bukan berarti terus serba hijau, enggak. Artinya itu yang berkelanjutan. Tapi juga harus selalu tentang ekonomi enggak. Cuma ini ekonomi itu kan menjadi saya payung kan di bawahnya itu ada nanti bisa kita mau tentang lingkungan bisa, tentang sampah bisa, tentang energi bisa, kemudian tentang pertanian bisa, tentang perkebunan bisa, bahkan tentang lingkungan sosial bisa. Tetapi yang berkelanjutan maksudnya seperti ini. Di beberapa kota besar, terutama sejak pandemi itu kan ada muncul urban farming. Jadi orang kota itu udah pada malas kemana, udahlah nanamnya apa-apa di depan rumah gitu. Tapi itu juga tetapi harus berkelanjutan. Tetapi kalau bagus lagi itu kolektif itu ternyata mulai diikuti oleh orang lain. Seperti itu kita nanam gitu. Jadi kan kayak gitu. Kemudian atau misalnya kalau misalnya ya di sampah bisa juga berkelanjutan, artinya ketika sudah ada sistemnya, aturannya itu sama itu kayak di pemilahan. Ya misalnya yang basah dijadikan pupuk. Nah, kemudian di pupuk itu ada yang memberi buat tanaman. Kemudian kalau yang non organik itu yang masih bisa dipakai, misalnya dibuat menjadi hiasan atau kerajinan tertentu. Tapi itu berkelanjutan, tidak hanya sekali waktu. Itu sudah disebut sebagai ekonomi hijau. Artinya berkelanjutan. Ini sustainable lah bahasanya, atau berkelanjutan. Jadi sesuatu yang berkelanjutan. Kemudian tema lain itu sebenarnya hampir semua tema ada. Yang penting itu original dan idenya itu segar gitu. Apalagi dia kalau idenya itu out of the box. Itu artinya bagi kita iya ya. Kalau kita kalau nggak kepikiran ya. Misalnya apa ya? Misalnya banyak sih ide yang bisa kita sampaikan ya, karena memang ide
gitu setiap kepala pasti punya ini masing-masing, punya pandangan masing-masing yang terkait dengan tema ilmu sosial. Dan memang itu salah satu pertanyaan menarik dari Mbak tadi, bahwa yang kira-kira menarik apa ya yang sekarang ini yang lagi katakanlah lagi ngetren lah tentang ilmu sosial. Saya pikir kalau ilmu sosial itu sebenarnya semuanya bisa menarik. Kalau kriminologi itu hanya salah satu. Kemudian kalau dari Indonesia sekarang sih memang lagi menggalakkan diaspora, itu yang saya dalami. Tapi kan untuk teman-teman itu kan belum ini masih terlalu adik-adik ini kan kalau diaspora kan belum jauh ya. Yang di sekitar kita boleh, atau mungkin nggak jauh dari kita. Karena kemarin yang juara satu itu lokasinya di Demak, risetnya tentang mangrove apa ya kalau nggak salah, tentang mangrove. Kalau sosial itu kan pasti dampaknya, gitu kalau nggak salah ya. Tapi jadi mangrove juga bisa diambil oleh orang eksak dari mangrove-nya sendiri, nanti dari sedang apa dan diekstrak. Dan itu sosialnya ada. Apakah karena hilangnya mangrove, kemudian rocknya ada misalnya. Nanti itu merubah pola perilaku juga yang tadinya ikannya banyak tiba-tiba nggak ada, terus ekonomi masyarakat pasti akan berkurang misalnya. Jadi kalau yang tema-tema yang menarik itu banyak sekali, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi isu lingkungan juga sangat menarik. Isu lingkungan, polusi misalnya, polusi itu kan kalau dari sisi sosial nanti kan itu kan mengganggu kesehatan atau isu kesehatan itu kan nama. Jadi kalau itu per tema biasanya, tema apakah tema sosial, tema lingkungan yang diambil, kesehatan. Jadi kita orang sosial jangan takut kesehatan. Jadi kesehatan itu tidak melulu dokter, suntik, kemudian UGD gitu enggak. Gitu. Kesehatan itu bisa orang sosial juga ya. Misalnya salah satunya yang sisi sosial dari sisi kesehatan adalah stunting. Stunting itu apa namanya? Kerdil. Itu salah satu sekarang bahkan menjadi salah satu PRPN. Jadi proyek riset prioritas nasional stunting itu. Karena di kita juga tidak masih ada stunting ya. Jadi karena kurang gizi itu kan faktornya banyak. Apakah memang kebiasaan suatu daerah? Kan ada di daerah ini ya jangan dikasih makan ini dulu, belum umur gini, atau kadang-kadang masih baru lah berapa hari masih dikasih pisang gitu kan, ya kelolokan ya gitu. Tapi sebenarnya kalau saya menurut riset dokter, jangan dulu usia bayi lahir sampai 6 bulan cukup ASI yang cukup ya. Bukan saya stunting nih saya produk stunting, kurang makan jadi nggak tinggi. Kalau anak-anak sekarang ada pasti lahiran di atas 2000 dan 1990-an berapa itu tinggi-tingginya sudah karena kecukupan gizi. Nah tapi misalnya kenapa sekarang stunting? Ya itu justru yang ini diteliti. Kenapa sekarang rata-rata yang anak-anak lahiran di atas 95 itu tingginya di atas 170? Oh ini masih ada yang 130. Nah itu kan kenapa? Karena memang ada beberapa daerah anak baru lahir langsung dikasih apa gitu. Padahal itu menurut dokter enggak bagus. Jadi seperti itu tema-tema menarik yang memang bisa nggak tahu kalau di Jepara misalnya kan, karena ada yang di Jepara, jadi ruang geraknya kan belum banyak seperti yang teman-teman lain. Karena waktunya juga pasti ya kalau bisa. Tapi kalau siapa tahu masih ada stunting kah, ada saya dengan mungkin di sini kan juga ada ya repra atau kusta ya. Nah itu kan juga sebenarnya salah satu apakah itu bisa diambil juga dari tema kesehatan kan, sebenarnya kesehatan. Tapi kemudian kan bisa juga dilihat dari aspek kenapa masyarakat menjauh mereka misalnya. Nah itu kan juga harus kita teliti kenapa menjauhi. Bukan, tapi kita juga harus melihat referensi apakah yang menular misalnya, sehingga orang kemudian menjauhi, takut tertular, atau karena pandangan sejak dulu yang turun temurun. Tapi kan kalau pandangan itu kan harus dibuktikan juga dengan riset yang alamiah, ilmiah gitu loh. Kita harus juga combine dengan menurut dokter. Misalnya menurut dokter enggak kok, mereka sebenarnya enggak menular misalnya. Hanya kita mungkin persepsi masyarakat kan aku jijik misalnya contohnya ya. Itu beberapa faktor yang bisa ini.
Ada beberapa kasus seperti itu kan, jadi betul-betul itu adalah kalau tentang software tertentu dulu misalnya cacar kenapa sih ini? Ya karena menular misalnya seperti itu. Jadi tema-temanya banyak banget. Kalau hampir semua bisa diangkat, hanya saja memang ada isu-isu tertentu yang ditonjolkan saat ini yang lebih dan biasanya kalau isu sosial saya juga agak lupa karena di namanya itu mungkin di googling itu tentang prioritas riset nasional di bidang sosial. Di googling ada ini bisa di googling prioritas riset nasional bidang sosial. Itu biasanya yang di situ ada. Tetapi itu yang secara umum Indonesia ya. Nah, kalau kami dari BIN sendiri itu memang kita mengacu ke sana, mengacu pada, tapi kita juga menerima semua sepanjang justru itu original, out of the box atau unik, ada kebaruan, ada hal-hal yang baru gitu. Artinya seperti ini belum ada yang meneliti nih, ataupun sudah ada tapi belum banyak gitu loh. Itu akan menarik gitu loh. Ada supaya kita tahu ya menyatakan ini seperti ini. Nah itu bagus sekali pertanyaan dari Melanti ya. Terima kasih ya. Ada lagi yang mau tanya sebelum kita lanjutkan? Nggak apa-apa, tanya, kita diskusi, kita suka. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Untuk judul kira-kira harus jelas atau boleh pakai singkatan-singkatan apa ini? Oh ya, tentang judul. Judul itu harus, sebentar saya lihatin, nanti ada judul di bawah. Nah ini judulnya itu harus spesifik. Artinya spesifik itu kalau bisa yang eye catching lah bahasa sekarang. Kemudian singkat, jelas. Dan kalau bisa itu mencerminkan isi tulisan. Misalnya gini, kita nulis tentang apa ya? Kira-kira contohnya misalnya dampak hilangnya hutan mangrove di pantai Jepara misalnya. Pasti isinya akan menggambarkan tentang dampak dari hilangnya mangrove itu. Nggak akan mungkin itu akan bukan nggak mungkin ya. Tapi jangan sampai kemudian di dampak hilangnya hutan mangrove di pantai Jepara itu kita malah kemudian membahas yang lain di luar itu. Ya boleh sih kita asal masih ada kaitannya dengan hilangnya mangrove dan dampaknya gitu. Seperti saya bilang tadi, dampaknya macam-macam. Karena dampak itu kan, nah, mengukur dampak itu kan itu kan tidak gampang ya. Tetapi kalau misalnya nanti risetnya menggunakan survei itu udah jelas. Hasil survei itu mengatakan misalnya. Tapi kalau kita survei atau misalnya menggunakan metode kualitatif interview itu juga harus kita cross check lagi ya. Jadi itu. Jadi spesifik itu ya kalau bisa yang eye catching, kita begitu orang membaca itu bagus sekali ya. Bagus sekali ya. Atau kemudian yang singkat, jangan panjang-panjang karena nggak boleh singkat saja, nggak usah. Dan singkat itu bukan berarti disingkat ya, nggak boleh dalam judul itu nggak boleh ada singkatan. Tak boleh ada singkatan di buku itu, harus kata. Kalaupun ada singkatan itu nanti di abstrak boleh, tapi misalnya kayak tadi, misalnya SMA, misalnya sekolah menengah atas baru dengan turun SMA, baru nanti di bawahnya ditambahnya SMA terus, gitu boleh. Karena kan, atau misalnya SPBU, stasiun itu misalnya bahan bakar umum misalnya, di abstrak kita sebutkan. Nanti di bawah kita tinggal nyebut SPBU aja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai di atasnya SPBU juga nggak disebutkan apa, karena kan belum tentu SPBU itu artinya stasiun itu. Mungkin ada juga istilah lain gitu ya. Atau misalnya itu, jadi di awal-awal itu ya singkatan-singkatan, tapi di judul jangan ada singkatan. Tapi ini kata singkat dengan singkatan hal berbeda ya. Singkat itu padat gitu. Kemudian menarik ya, yang menarik tadi itu yang eye catching tadi, menarik itu ya ingin kita tahu ya, ingin menggugah rasa keingintahuan kita gitu ya. Oh judulnya menarik nih misalnya, jadi kita ingin tahu gitu ya. Nah, misalnya ini contoh misalnya ini Asia Tenggara, what is its name gitu. What is its name gitu. Jadi Asia Tenggara apa yang ada di dalamnya gitu, namanya gitu. Jadi
Atau misalnya judulnya ini Man satu Jepara gitu loh, berprestasi dan mandiri dan berprestasi. Oh iya menarik, maksudnya apa ya? Gitu. Karena yang tahu kan mandiri dan berprestasi misalnya. Pasti orang yang tahu mandirinya di mana, prestasinya di mana, misalnya itu contoh saja. Jadi bikin contoh judul riset itu yang yang orang yang ingin tahu orang itu tahu seperti itu. Atau kalau teman-teman bisa baca bahkan berita-berita di media sosial sekarang pun pasti judulnya itu adalah judul-judul yang sangat pasti kita yang kepengen membukanya. Padahal isinya ya Robi, isinya seperti ini, isinya sampah semua. Tapi judulnya itu menarik banget gitu loh, menarik banget judulnya itu. Jadi tanpa sadar itu kita klik, pasti kita baca, ya ini kayak gitu. Tapi setidaknya untuk yang riset sosial, kalau bisa judul itu yang spesifik, singkat, jelas, mencerminkan isi tulisan yang akan kita atau yang akan kita teliti. Seperti itu. Seperti saya sekarang sedang menjadi koordinator riset dari jadi penguatan diaspora Indonesia di Malaysia dan Belanda. Kemudian ada studi komparatif sejarah, identitas dan jaringan. Nah, yang saya bahas di dalamnya itu pasti tentang orang-orang diaspora Indonesia yang di Malaysia dan yang di Belanda, kemudian sejarah mereka, kemudian identitas atau asal mereka dari mana saja, dan juga jaringannya mereka itu koneksinya dengan siapa saja. Seperti itu. Contoh yang artinya memang yang kita buat dulu karena saya ingin membahas itu di dalamnya. Kalau teman-teman misalnya di sini nih, mungkin yang tentang kasus sosial di sini misalnya persepsi masyarakat Jepara terhadap misalnya penyakit kusta misalnya, ya pasti kita akan melihat itu, oh berarti kita itu melihat persepsinya misalnya. Persepsi masyarakat itu masyarakat yang mana, kemudian masyarakat yang mana, kemudian dari misalnya kalau melihat juga etnis mana, kalau di Jawa ya, kemudian bagi kenapa mereka seperti itu, karena kan persepsi itu macam-macam ya. Persepsi satu orang dengan orang lain itu akan berbeda. Menurut si A, si B seperti ini. Jadi kita akan menganalisa, oh ternyata mereka itu karena ini seperti itu. Tapi intinya juga memang lebih baik itu spesifik, singkat, jelas, mencerminkan isi dan menarik. Nah, ini yang satu saja biar ini. Yang judul biar sekalian ini ya. Jadi judul ya karena memang dia sebagai jangkar atau awal ya. Jadi dibuat di awal tulisan jelas begitu. Walaupun antara tema kita riset awal dengan judul itu mungkin bisa berubah karena kita misalnya proposalnya tentang ini. Proposal kita adalah tentang dinamika atau misalnya dinamika kerajinan kayu di Jepara. Dari tahun A sampai misalnya dari tahun 90 sampai sekarang misalnya. Tiba-tiba ketika pas dari proposal itu tiba-tiba ternyata hasil risetnya nggak dinamika ya, tapi mungkin lebih dari faktor yang menyebabkan menurunnya. Ya, bisa juga gantinya berubah disesuaikan dengan hasil riset kita, tapi tidak kemudian berubah total, tapi masih ada kaitannya dengan hasil riset kita. Nah ini kan sebenarnya biasa dikaitkan setelah penelitian selesai. Nah, ini karena memang antara proposal dengan ketika kita melakukan riset itu kadang-kadang tidak mudah. Riset kemudian proposal kemudian setelah proposal kita harus melakukan riset. Nah sebelum melakukan riset kita membuat desain itu sebagai perencanaan penelitian. Nah kadang-kadang antara proposal itu kan kita sebenarnya mungkin sudah sebagian riset awal bisa seperti itu. Tapi kalau yang kemudian di dalamnya ternyata kok proposal saya mengatakan gini nih, padahal di lapangan kok gini ya. Nah akhirnya judulnya bisa berubah. Itu sudah biasa. Kalau judul berubah gitu. Tapi temanya tetap sama. Hanya judulnya itu bergeser sedikit karena memang disesuaikan dengan
temuan kita ketika riset di lapangan. Kalau riset kita, riset sosial itu kan di lapangan ya, bukan di laboratorium seperti teman-teman dari scientific. Ya, Scientech ya. Nah ini yang saya sebutkan tadi, yang ini itu yang juara tahun kemarin. Ini dari SMA Negeri 2 Semarang. Gerakan Ekofeminisme sebagai strategi penyelamatan hutan mangrove di kawasan pesisir Kabupaten Demak. Nah, berarti saya nggak tahu isinya ya, karena memang saya nggak baca. Saya kebetulan juga kemarin mementori dari SMA di Sulawesi ya, masuk finalis itu. Ya, jadi berarti kan yang di ini adalah yang dikaji itu adalah gerakan ekofeminisme. Jadi feminisme itu lebih ke gerakan ke banyak ibu-ibu aja. Jadi mungkin ibu-ibu di sini itu ada, tidak harus kalau seperti itu tidak harus di Kabupaten Demak. Mungkin gerakannya itu mungkin dari orang Semarang untuk menginisiasi di Demak gitu. Tapi yang itu adalah gerakan feminismenya itu ternyata ibu-ibu ya. Nah, tentu kita kalau ingin tahu jelas ini kan ekofeminisme itu apa sih? Kita pertama dulu bisa googling atau baca literaturnya. Tapi ini kemarin kebetulan yang pemenang pertama, ini yang tahun kemarin yang dari BRIN ya. Dulu namanya masih LIPI, karena LIPI itu baru jadi BRIN itu September tahun kemarin. Sebelum September masih LIPI namanya. Karena saya sendiri ketika menjadi mentor pertama saya masih LIPI. Pas Oktober itu kan selesai itu udah BRIN, jadi 2 ini ya. Kemudian yang nomor 2 ini yang saya sebutkan tadi itu jadi implementasi smart city. Nah ini lebih ke pelayanan. Pasti di Jepara juga bisa. Misalnya di sini ada, kalau di Jakarta ada Transjakarta ya. Di Semarang itu ada apa ya? Yang mungkin di sini ada dampaknya itu seperti apa? Misalnya ini juga bisa dari sosial. Ini yang saya sebutkan dari MAN 3 Jakarta ini gerakan moderasi beragama untuk menanggulangi kasus intoleransi. Ini hanya contoh. Yang ini kebetulan yang tahun kemarin. Yang tahun kemarin. Yang kebetulan menang. Karena tahun kemarin itu ada sekitar 65 proposal yang diterima sebagai finalis. 65 finalisnya. Yang diambil kan ada 3 bidang ya, IPK, IPSK sama saya lupa 3 bidang atau berapa saya lupa. Itu karena saya dari sosial lingkungan. Jadi contohnya ini hanya contoh saja. Contoh yang lainnya yang banyak ada, tapi saya di slide saya ada yang semua judul yang diterima tahun kemarin, baik dari Scientech maupun dari sosial. Nanti kalau misalnya Bu Siva mau lihat bisa saya kasihkan biar judulnya ya gitu kan. Jadi tapi kalau udah teman-teman bisa aja bisa udah punya judul nggak masalah. Itu hanya sebagai gambaran saja. Oh iya tinggal di ini ya. Ini dari beberapa judul ya. Nah ini juga contoh-contoh kalau ini bahasa Inggris ya. Ini cuma contoh judul saja. Contoh judul riset dan ini contoh publikasi itu juga ini implikasi kebijakan moratorium terhadap sektor perikanan begitu misalnya, itu contoh saja gitu. Contoh judul yang karena pertanyaan judul tadi yang artinya ya nggak harus singkat banget, karena memang yang penting setahu saya itu jangan sampai lebih dari 50 huruf lah ya. Itu kalau begitu sudah mungkin sudah jadi satu paragraf gitu seperti itu. Itu beberapa judul. Kemudian ini abstrak. Sebelum lanjut ke abstrak, tentang judul ada yang masih bertanya lagi atau tanya yang lain nggak apa-apa biar teman-teman nggak. Siapa lagi? Ya silakan, siapa namanya? Rama. Oh Rama. Kalau misal kita mempunyai tema tentang narkoba katakanlah, nah itu kan pasti kita harus mewawancarai narasumber. Nah itu kalau misal narasumbernya susah didapatkan atau nggak mau diwawancara itu tipsnya bagaimana gitu? Baik, ini pertanyaan yang bagus dari Mas Rama ya. Jadi memang saya sebutkan tadi kebetulan saya tahun kemarin juga riset tentang narkoba. Kemudian saya dapat provinsi Jambi yang kemudian tahun 2019 itu Jambi termasuk peringkat 4 nasional pengguna narkoba terbanyak di Indonesia.
riset yang tahun kemarin 2021 turun ke peringkat 26. Jadi memang yang menarik karena memang ada beberapa penelitian yang sangat berisiko. Nah, dalam sistem clearance etik kita, yang saya sebutkan tadi bahwa kita sebelum ke lapangan kalau kita punya riset itu biasanya kita ada clearance etik ini nanti berisiko enggak gitu. Ini melibatkan manusia enggak? Itu ada komite etik namanya. Komite itu yang memberikan kamu nanti boleh turun lapangan tapi dengan catatan. Gitu. Tapi itu kalau yang artinya kayak di kami ya di lembaga atau apa itu memang bahkan di sebenarnya juga seluruh riset sebenarnya. Tetapi untuk teman-teman ada itu memang kalaupun nggak sampai ke etik itu kan nanti lah untuk level adik-adik ini yang masih ini cukup harus tahu bagaimana ketika kita mengambil tema penelitian sosial yang kemungkinan bukan gagal ya sulit mendapatkan data baik itu data terutama data primernya. Kalau data sekunder tentu kita bisa dari literatur, dari baca-baca sumber yang sudah ada. Zaman sekarang itu kan banyak sekali yang bisa diakses melalui Google, nggak harus pergi ke perpustakaan konvensional seperti dulu. Walaupun itu juga saya juga mengajukan juga kalau teman-teman itu sekali ke perpustakaan. Jangan-jangan ada ini belum pernah ke perpustakaan daerah di Parah ya. Atau lebih sering pergi ke ini ya, ke Starbucks ya. Atau ke Gaponline Center ya. Nah itu nggak masalah, tapi kalau sekarang itu dibantu oleh teknologi ya, jadi ya nggak harus ini. Tapi Google itu juga Google Scholar itu bagus. Bahkan kalau misalnya kalau memang ingin mengembangkan riset yang bagus yang sosial ya, itu kan ada beberapa apa ya semacam platform yang memang kayak di itu memang ada yang berbayar, langganan gitu. Jadi kita bisa akses semua hasil riset sosial bahkan wilayah sosial itu dari seluruh dunia. Tapi memang harus bayar gitu ya, bayar. Gitu. Tapi kalau yang bayar dari uang pemerintah masalah ya, ini dari kayak sekolah gitu. Di kami juga ada dari dia Science Direct misalnya. Kan kadang-kadang tapi banyak juga di Google itu baik Google Scholar, Science Direct dan sebagainya, Elsevier. Tapi jangan ke ini ya apa? Nanti kan ada juga yang saya nggak mengajari yang tidak baik ya, kan ada yang dari aplikasinya bisa di LinkedIn gitu misalnya. Jadi belum muncul sudah dapat kita ini seperti itu. Nah terkait dengan pertanyaan Mas Rahmat itu bagaimana kalau misalnya mengambil tema tentang narkoba itu memang triknya dan nah itu tema bagus, tetapi nanti bergantung Mas Ramanya mau menggunakan metode yang mana. Nanti ada di sini. Karena dari situ ada menggunakan metode. Kalau dalam ilmu sosial itu ada 3 metode ya. Metode saya ada orang di sini ada nanti ya. Saya nggak apa di pas ini. Nah, metode penelitian ya, metode penelitian nah ini dia dari awal. Nah, jadi Mas Rama mau ambil misalnya tema tentang misalnya narkoba di Jepara misalnya ya. Nah, misalnya atau mungkin yang lebih gaya hidup anak muda Jepara misalnya. Terus titik 2 misalnya narkoba dan atau apalah itu. Tapi ini tentang narkoba ya. Karena kan biasanya kami pun ketika kemarin melaksanakan riset tentang narkoba itu ke beberapa instansi kita tidak langsung membentuk riset narkoba, tapi lebih ke gaya hidup masyarakat Kabupaten Jepara misalnya. Tapi kemudian di bawahnya misalnya narkoba dan anak muda gitu. Jadi tersamar, artinya ya kita meneliti tentang gaya hidupnya umumnya, tapi lebih khusus tentang gaya hidup dan narkoba gitu. Tentang narkoba dan anak muda kan anak ya, meskipun tidak selalu menyasar anak muda narkoba itu. Tetapi kalau untuk hal-hal yang itu memang bagaimana kita triknya memang kadang-kadang judulnya disamarkan walaupun tujuannya tetap itu.
Tapi bukan berarti dulu itu sama, tapi itu jelas. Yang contoh tadi gaya hidup masyarakat Kabupaten Jepara. Itu kedua narkoba dan anak muda misalnya. Nah itu. Jadi kita sendiri. Nah, kalau misalnya memang susah itu, tapi bergantung metodenya. Kalau misalnya mas ramanya, jadi metode penelitian di ilmu sosial ada 3 sebelum tadi. Yang pertama itu kualitatif, yang kedua itu kuantitatif, yang ketiga adalah mix keduanya. Gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah kalau kuantitatif itu dengan survei, bikin kuesioner kita. Nah kalau dengan kuesioner itu, kalau untuk narkoba itu mungkin kecenderungan lebih mau mereka. Udah tolong dibikin survei ini. Survei tolong diisi. Walaupun dia pengguna, tetapi kelemahannya mungkin dia itu akan berbohong. Misalnya menggunakan narkoba berapa kali, enggak. Padahal dia pernah enggak lah gitu. Misalnya itu, jadi di situ ada angka errornya ada, tetapi sebenarnya kita dapat gambaran. Misalnya kita di keluarga ada kan yang pernah menggunakannya, kok iya ada. Gitu. Tapi itu kan yang makanya bergantung metode yang kita gunakan kalau riset itu. Kalau misalnya dengan kuantitatif itu dengan survei atau dengan kuesioner. Tapi kualitatif itu dengan wawancara mendalam langsung. Nah, mungkin yang dimaksud dengan Mas Rama tadi kan susah mendapatkan itu karena mungkin kita ingin ketemu langsung, interview. Memang untuk beberapa pecandu susah. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Kalau kita riset punya surat tugas dari sekolah, saya kemarin mementori yang dari SMA di Sulawesi Tenggara itu, memang ada tugas saya terima, ada surat tugas melakukan riset tentang ini, daerahnya ini. Nah itu bisa digunakan, misalnya kalau Mas Rama betul-betul tentang narkoba mau lapas narkoba, misalnya di sini ada narkoba, tunjukkan kita ingin mewawancarai pengguna narkoba. Berarti yang di dalam penjara, pasti otomatis kan kalau dipanggil situ pasti mereka nggak menolak, pasti akan mau. Kalau yang di luar memang kita ada susah, kan kita juga nggak tahu dia pengguna narkoba loh, kita nggak tahu kecuali dari tetangganya atau keluarganya itu memang menggunakan. Walaupun mungkin kalau kita tanyain mungkin dia nggak mau. Tapi kalau yang sudah ketangkep misalnya itu kan di penjara, atau kita juga dapat informasi itu tidak sekedar langsung dari penggunanya, tapi juga dari teman-temannya atau juga yang sudah tobat lah, gitu, yang sudah tobat itu pasti ada. Itu. Jadi bergantung metode penelitian yang akan kita gunakan. Kalau yang pakai kualitatif seperti masalah langsung ketemu wawancara itu memang kita harus itu bagus kalau misalnya langsung ketemu ya. Tapi kan kita nggak tahu sifat lapangan. Tapi kalau riset itu biasanya kan kalau sudah dibekali surat tugas itu kan nanti di instansi tertentu itu akan diberi oke, saya ingin ini wawancara dengan misalnya dengan pengguna narkoba ini bisa. Saya juga melakukan hal itu. Ya karena kita ketemu kepala lapas langsung ngomong berapa orang diwawancarai gitu. Bisa, bahkan sekaligus mereka sudah mengisi kuesioner bisa. Kalau kita menggunakan metode penelitian yang kuantitatif, artinya dengan kuesioner, atau juga dua-duanya. Dan kita menyebarkan yang kuesioner karena metodenya kuantitatif, dan kita interview mendalam karena memang kita menggunakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Biasanya akhir-akhir ini itu kedua-duanya dipakai karena sebenarnya terutama yang kuantitatif itu untuk ilmu sosial itu agak nanti hasilnya kurang maksimal karena mereka itu kan kalau yang kuantitatif yang kuesioner itu kan mereka terbatas jawabannya, tidak bisa keluar dari apa yang sudah dituliskan di kuesioner. Nah, apa yang tidak ada, yang belum bisa didalami itu didapatkan dari wawancara mendalam atau langsung ketemu sumber. Nah, sumber itu tidak harus, kalau tentang narkoba tidak harus tadi tidak ada pelakunya. Kalau memang susah, ya dengan tetangganya, orang tuanya, adiknya, kakaknya. Gitu. Bagus lagi memang ketemu orangnya, tapi untuk kasus narkoba memang sangat jarang orang pengguna itu mau, kecuali yang sudah tobat ya, sudah tobat belum bercerita. Gitu. Tapi yang masih aktif menggunakan, jangan kita wawancara ketemu kita aja mereka kabur, gitu loh. Tapi kalau yang sudah di dalam lapas
atau yang mereka asal kita punya surat itu bisa. Jadi nah juga sekalian dari pertanyaan Mas Rama tadi, jadi di penelitian itu nanti kan ada metodenya. Nah itu penting sekali ya metode itu, karena kita akan bagaimana kita akan mendapatkan data itu dari metodenya. Metode itu ya caranya, cara kita akan mendapatkan data itu bagaimana. Nah, ini kan karena ini kan digunakan untuk menjawab pertanyaan kita ini. Ya misalnya pendekatan yang digunakan. Kalau pendekatannya lebih ke misalnya saya ingin melihat pendekatan dari pendekatan antropologi saja, atau pendekatan ekonominya, pendekatan sejarahnya, pendekatan psikologisnya misalnya, itu kan pendekatannya saja. Tapi intinya kualitatif memang kita akan wawancara mendalam kalau kualitatif misalnya. Tapi pendekatannya kita mau ke ekonominya saja, atau misalnya ke apanya ya, kesehatannya ya. Nah kemudian juga kalau di metode ini nanti juga ada bagaimana data dikumpulkan ini lebih ke tadi caranya. Bisa dengan pengamatan langsung, bisa dengan interview langsung. Kan di sini juga ada namanya participatory research. Jadi kita itu ikut berperan. Nah, di sini tuh biasanya ilmu sosial sering. Kalau kita punya waktu yang lama, misalnya kita kepengen melihat misalnya misalnya budaya mudik masyarakat Muslim Indonesia. Ya kita ikut mudik, gitu. Kita mengira di Jakarta, beli tiket, terus itu adalah participatory research. Jadi kita bagaimana merasakan yang di jalan, gitu ya. Tanya-tanya kepada mereka. Atau ketika misalnya pas misalnya kayak kalau dulu di Jawa itu namanya kan ketika sebelum panen kan kita misalnya ada seperti bawa makanan gitu. Dulu ya waktu saya kecil, sekarang sudah nggak ada di tempat saya yang di Jogja nggak ada. Gitu. Nah itu ketika ingin melakukan riset dengan participatory research, kita kan harus nunggu 3 bulan waktu panen. Nah itu seperti itu. Nah kapan data itu kumpulkan, ini juga ini lokasi tulisan jelas. Jadi nanti dalam sebuah riset itu harus jelas lokasinya di mana, harus ada lokasinya. Jangan sampai lokasinya di mana-mana. Gitu. Ya, lokasi di mana-mana. Kemudian kalau masalah data di analisis ini kan macam-macam. Ini terkait dengan ini. Saya ingin melanjutkan saja tadi yang ini kan belum ini ya. Nah ini pilihannya tadi metodenya kualitatif dan kualitatif. Nah ini yang saya akan sebutkan yang kualitatif dan kualitatif itu seperti apa. Nah ini adalah yang kualitatif dan kualitatif. Ini ada dua ini, ada yang ini hanya semacam ini sih, tokoh yang ada yang fenomenologis, ada yang positivis. Memang kalau kita belajar lebih lanjut lagi nanti kita akan ini. Tapi yang kita simpel-simpel saja. Yang artinya yang kualitatif itu lebih pada hal-hal yang gini, dia lebih eksploratif. Kita lebih bisa eksploratif kalau kualitatif itu, karena kita wawancara kan. Kalau kita kuantitatif yang survei atau kuesioner yang ada di survei itu atau kuesioner itu saja yang kita dapatkan. Tapi kalau yang kualitatif kita bisa eksploratif, hanya kita bisa tanya macam-macam. Bahkan misalnya yang ditanyakan misalnya ini Mas Rahman kebetulan ketemu responnya adalah Mbak usia berapa? Kedua itu untuk introduksi saja. Jadi ketika teman-teman wawancara jangan langsung ujuk-ujuk datang gitu. Ujuk-ujuk ya, langsung umurnya berapa? Berarti nggak, tapi kalau yang ngobrol santai biasa, jadi tekniknya gitu. Salah satu teknik. Dan untuk mas namanya tadi bisa juga misalnya kalau misalnya kita tahu ya, oh dia pengusaha kembali. Kita tahu kan dari apakah ditanya saudaranya, kurangnya. Ya kita dengar saja, makan rahasia gitu, ya makanya gitu. Jadi itu langsung kapan kamu mulai narkoba? Kepala kita ditempelin. Jadi gitu caranya itu tekniknya sampai harus to the point. Jadi bagaimana mengikuti alur mood dia juga. Kalau kita saya makan gini sebenarnya, baru masuk. Itu salah satu trik ya untuk yang kualitatif ya, ini wawancara mendalam, terutama untuk kasus-kasus atau riset yang agak riskan ya, seperti itu. Misalnya kan mempunyai penyakit tertentu juga, misalnya yang terkenal itu narkoba, HIV itu kan juga wah orang tahu nanti malu dong misalnya itu berapa itu
untuk yang sensitif. Jadi keuntungan dari kualitatif itu adalah eksploitatif, kita bisa lebih tanya banyak, kemudian lebih personal ya, lebih personal itu artinya karena kita involve ya, itu terlibat dengan request secara langsung. Nah kalau mengisi kuesioner itu kadang-kadang orangnya nggak ada, ya titip aja deh gitu, titip aja nanti ambil ya, gitu, seperti itu. Kemudian juga ada rasanya itu ada karena kita terlibat, jadi kita bisa merasakan, bisa mengetahui situasinya. Kemudian juga ada keterbukaan, karena memang keterbukaan sih kenapa? Karena memang bisa aja dia bercerita di luar ekspektasi kita yang sebenarnya kita nggak ingin tahu, tapi tiba-tiba dia cerita banyak dan oh ternyata masih terkait dengan riset yang kita sedang lakukan. Tapi kalau kualitatif ya udah kan cuma kertas kuesioner saja ini, oh perkenalan, mau nggak mengisi ini, itu kan diisi setelah itu selesai, terima kasih ya, baru hasilnya nanti kalau selesai semua baru kita analisa. Tapi kalau yang kualitatif yang menggunakan wawancara beneran lebih unik, deskripsinya juga kaya, artinya bisa menjelaskan banyak hal. Kita ingin tanya apapun, bahkan mungkin yang tidak terkait dengan itu pun bisa, tetapi diusahakan yang terkait dengan riset kita, walaupun dengan pertanyaan yang dari banyak dimensi, ada faktor sosialnya, ekonominya, agamanya, kebudayaannya dan sebagainya itu bisa masuk. Tapi kalau di kuantitatif, yang kuesioner kan tidak, karena kalau perlu diingat kalau yang kualitatif itu kepanjangan juga bosan isinya, itu beberapa kekurangan kelebihan. Juga menghindari prejudgment. Jadi kalau di sini kan bisa kita ini, misalnya menurut masyarakat gini, ternyata pengguna narkoba ini orangnya misalnya bisa lebih jahat, itu kan judge atau penghakiman dari pandangan masyarakatnya. Tapi ketika kita ngobrol langsung, oh enggak, ternyata mereka enggak, kalau itu persepsinya salah, misalnya dapat pembedaan dari si respondennya langsung. Nah tapi memang di sini juga kadang-kadang subjektif ya, karena memang kan orang itu kan memiliki subjektivitas yang tinggi. Jadi kadang-kadang tidak objektif karena mereka pasti akan melihat A, melihat B seperti itu. Nah tetapi memang kalau kualitas itu juga kelemahannya lagi ada yang unreliability ya, unreliability. Jadi kadang-kadang memang diukur juga susah ya. Karena memang sosial itu yang diukur susah. Diukur maksudnya ini ukurnya pakai apa? Karena kita mendengarkan pendapat atau jawaban narasumber dari yang kita tanyakan. Kemudian juga tidak bisa digeneralisasi. Nah kalau yang kualitas ini kan biasanya adalah untuk menguji hipotesis, misalnya hipotesis kita adalah misalnya gini, seperti awalnya memang ya, misalnya kerajinan ukir di Jepara menurun karena munculnya pabrik garmen sejak tahun 2000-an misalnya, itu adalah hipotesis kita. Tapi kemudian kalau di dalam kuantitatif itu pasti untuk menguji itu kan kita akan menggunakan variabel. Di sini ada variabelnya kan, ada perbandingan, kemudian ada lebih objektif. Di situ kalau pertanyaannya adalah kita kan tanyanya biasanya pengrajin, pasti di pertanyaan kuesioner sejak kapan misalnya kerajinan Anda menurun misalnya. Jadi kalau lanjut banyak yang jawabannya artinya kuesionernya misalnya 100 misalnya. Oh dari 100 orang yang menjawab di kuesioner ternyata 90 orang mengatakan ternyata sejak tahun 2000. Kita bisa menanyakan, oh ternyata sejak 2000 itu karena apa? Muncul garmen. Nah kemudian ternyata ada 95 orang responden yang jawab tidak karena garmen. Artinya hipotesis kita itu benar, tapi bisa juga hipotesis kita itu nggak benar gitu loh. Seperti itu. Ini hanya contoh saja. Jadi terkait dengan pertanyaan sama itu bergantung metode yang akan kita gunakan. Seperti itu ini metode. Jadi ada dua yang sekali saja ya, ini kan ada kualitatif, kuantitatif. Kemudian yang ketiga itu yang ini. Nah ini, namun ketika ini mix method atau metode campuran. Jadi ketika argumennya tidak cukup, baik kuantitatif maupun kualitatif, kemudian sudut pandang yang lain, kemudian ada
pendapat yang berbeda, baik dari sisi kualitatif, kita menggunakan yang atau kita ingin mencari hal yang baru misalnya, kita menggunakan metode yang campuran. Ini adalah campuran antara kualitatif dan kuantitatif. Jadi dua-duanya dipakai. Jadi ya kita menggunakan kuesioner. Nah, kan di kuesioner itu kadang-kadang kok ini jawabnya kok ini bisa kita langsung. Karena kadang-kadang ketika orang menjawab kuesioner dengan ketika orang kita interview mungkin bisa berubah jawabannya. Karena kan yang kuesioner itu kan udah cuma terbatas jawabannya di kertas itu. Tapi ketika kita interview, kan dia bisa menjelaskan lebih banyak. Kalau di kuesioner itu terbatas misalnya sejak kapan perusahaannya kerajinan bir Anda itu misalnya sejak 1900 atau misalnya sejak 2000-an. Tapi kan alasannya kenapa misalnya garmen. Tapi kan alasan di balik garmen itu kan kita nggak tahu. Ternyata mungkin ya garmen sih, tetapi juga yang lain misalnya sekarang anak-anaknya susah nyari pekerja susah karena lebih suka nyari yang gampang dan tidak berat seperti itu. Itu kan didapatkan dari ketika kita interview lebih dalam seperti itu. Kalau modelnya sih hanya ini menurut dalam hanya kami menurut adalah ini campuran ya. Jadi apakah kuantitatif dulu dikumpulkan kemudian atau kualitatif dulu baru dianalisa, ini sama. Hanya caranya saja. Jadi dengan kita melakukan interview dulu baru kita melakukan pengumpulan data. Artinya pengumpulan data itu artinya kan kita punya kualitatif sudah menyebarkan kuesioner, tapi ternyata kita baca kurang puas, baru kita mengumpulkan data tambahan dengan interview tadi. Kemudian ada juga dengan interview dulu, tapi kok ini jawabnya pada ini ya, kita coba dengan pakai yang ditambah dengan yang survei ya, baru nanti dianalisa datanya itu. Kuantitatif dan kualitatif tadi baru kita analisa, maksudnya kita bandingkan, kita olah, kita analisa ya. Analisanya kan menganalisanya kan kalau orang sosial kan ada yang pakai SWOT, ada yang pakai macam-macam, tapi intinya seperti itu dari beberapa. Nah kalau sekuannya sih, ini sekuan itu hanya ini saja yang saya sebutkan tadi, kuantitatif data, kemudian kualitatif data, baru ditambah lagi dengan kita menganalisa yang kuantitatif dulu, baru kualitatif, baru kita interpretasi. Dari kualitatif dulu ke kuantitatif, baru kita interpretasi atau kita analisa. Ini beberapa ini. Baik, sebelum kita lanjutkan, silahkan ada yang pertanyaan. Nah, silahkan. Ya, silahkan, Ajit. Siapa namanya? Oke, silahkan. Oh ya, baik. Ini pertanyaan yang bagus dan sangat apa ya, bahasanya to the point ya. Itu memang bagus ya. Nah, saya kebetulan ada saya bisa memperlihatkan ya. Jadi bukan ada titipan, kemarin juga saya dari manajemen talenta ini loh Pak Lam nanti biar menjadi catatan adik-adik di sekolah manapun ya. Ini ada beberapa kriteria penilaian untuk agar lolos. Saya coba di bawah sendiri, saya lihat dari saya di sini atau di mana ya. Nah ini kriteria penilaian usaha ini ya. Jadi ini ada, kalau ini sudah ke ini ya, sebenarnya sudah diterima ya. Tapi ini tetap juga ketika di proposal lebih ke pertama ya ini ada bobotnya juga proposal sendiri. Ide itu dari kejelasan masalahnya, keterbaruannya, signifikansinya, dan manfaatnya. Jadi nanti itu di proposal itu ada kan jadi ada namanya pembuatan proposal ada pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa? Itu ada. Cuma ini adalah sistematika itu adalah ya jelas. Sistematikanya itu biasanya mereka sudah memberikan semacam guidance ya. Walaupun kita juga tahu bahwa di beberapa tempat juga memiliki sedikit perbedaan ketika
penulisan sistematika karya tulis ilmiah, tetapi pada umumnya sama, hanya perbedaannya sedikit sekali. Nah kalau di penguasaan materinya lebih nanti ke ini ya, ketika kita udah presentasi ya, sampai kita kan tahu kan, nanti misalnya udah terima kan ada presentasi dan ya bahasa berkelanjutan. Nah bahasa itu jelas untuk karya tulis ilmiah, bagusnya KTI ya, karya tulis ilmiah itu bahasa itu harus jelas sesuai dengan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kalau sekarang namanya apa ya? Puedi ya? Saya lupa namanya. Kalau dulu ini pertama ya Puedi ya. Ya itu sekarang ya. Atau namanya itu. Artinya memang bahasa dan kan di Puedi itu ada juga bahasa serapan yang mungkin agak baru. Seperti sekarang nih offline, luring itu kan baru kan. Itu kan bahasa sekarang yang Puedi itu luring, garing, luring, kemudian apa lagi ya? Beberapa istilah yang itu dan itu digunakan. Kalaupun menggunakan bahasa yang bukan bahasa di Puedi itu harus dijelaskan. Misalnya kayak tadi itu misalnya bahasa Inggris misalnya, ya kita harus dibahasakan. Gitu. Nah ini ada beberapa. Jadi ide itu paling penting. Sebentar saya di bawahnya lagi itu di sini saya ini. Nah ini ya. Jadi di proposal itu kan pasti ada abstrak. Nah, abstrak itu adalah uraian singkat ya, sekitar biasanya beda-beda bergantung. Kalau kita mengikuti kompetisi, ini yang umum ya, yang umum artinya kita tidak mengikuti kompetisi apapun. Jadi ya sekitar setengah halaman itu 700 maksimal biasanya 300 kata ya. Tapi ada juga yang kita ikuti sini, ikuti saja aturan dari kompetisi itu punya. Nggak abstrak nggak boleh lebih dari 200 kata ya udah, itu bergantung mereka. Ini hanya untuk yang umum. Karena abstrak ini kan rasanya misalnya untuk abstrak conference saya kan Sabtu sore kemarin baru selesai conference itu juga abstrak itu maksimal 300 halaman. Nah dan kan tidak, kalau untuk umumnya beda-beda. Nah ini kan abstraknya kan harus singkat, kemudian di situ dan abstrak itu juga kalau bisa itu dijelaskan dari 300 kata atau terserah nanti kalau di akhir itu saya lupa berapa kata ya. Itu adalah mengapa penelitian itu penting dilakukan. Nah itu penting dilakukan kan menyangkut ke kebaruannya, kemudian juga manfaatnya, dan juga adalah keoriginalitasannya. Misalnya ini nih, misalnya adik-adik mau mengambil tentang tadi kayak Mas Rama nih, kenapa penting penelitian narkoba di abstraknya? Berarti narkoba adalah salah satu misalnya musuh bersama misalnya, bisa merusak generasi penerus. Itu perlu mengapa penting dilakukan karena ini sangat berbahaya bagi kehidupan generasi kita misalnya. Jadi itu kenapa penelitian itu penting dilakukan. Kemudian masalahnya apa? Gitu. Kemudian metode yang digunakan apa? Mau menggunakan metode boleh dilihat penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatifnya dua metode ya, atau menggunakan mix metode, menggunakan metode campuran antara kualitatif dengan pendekatan. Adik-adik kalau pendekatan itu biasanya lebih cenderung disiplin ilmu yang kita geluti. Kalau saya misalnya, saya sebenarnya kan bidang saya satu disiplin Bu Firda. Tadi aku menyebut Eva. Maaf ya Bu ya. Jadi Bu Simba. Jadi biasanya kalau pendekatan itu lebih cenderung ke minat kita. Kalau saya kan sejarah. Biasanya menggunakan riset ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Artinya kita lebih nanti pendekatannya saja, meskipun kemudian bisa tetap pendekatannya sejarah. Karena kan ilmu sejarah, bahasa, kemudian itu punya sendiri-sendiri. Tapi boleh juga tidak menggunakan kata pendekatan cuma cukup. Riset ini menggunakan metode kualitatif atau dengan menggunakan wawancara mendalam. Nah, kemudian baru dan abstrak itu temuan ini temuan penelitian ini biasanya kan kadang kita itu kalau kita
kalau kita membuat proposal dulu ya, kita membuat proposal, kadang-kadang kita sudah punya semacam gambaran gitu loh. Misalnya bukan temuan lapangan, kita belum melakukan penelitian ya, tetapi kita sebelum membuat proposal kan biasanya melakukan penelitian itu kan gini, membaca literatur juga merupakan salah satu proses dari penelitian. Karena kita menulis proposal itu tidak mungkin bisa tanpa kita membaca referensi dulu atau pengalaman ataupun dari diskusi orang lain. Jadi di sini lebih ke mungkin yang akan kita cari di sini atau di sini. Dan apa yang akan dicari ya di sini. Karena ini saya copy paste-nya itu dari yang sudah jadi ya. Kalau sebenarnya di sini adalah apa yang kita cari di sini. Saya tadi soalnya apa yang akan kita cari atau jawabannya ya. Nah baru di bawah abstrak itu ada yang disebut namanya kata kunci. Nah kata kunci itu biasanya 3 sampai 5 ya. Nah ini abstrak. Jadi melihat pertanyaan dari yang mbak depan saya sampai lupa lagi namanya. Maaf ya. Sebenarnya kok ada lagi sistematikanya abstrak. Nah ini setelah jadi di proposal itu kan pertama ke judul ya. Judul tadi sudah dibahas. Kemudian abstrak. Nah abstrak kemudian baru itu ada pendahuluan ya. Pendahuluan. Nah di pendahuluan itu yang dibahas apa saja. Yang dibahas apa saja gitu. Yang dibahas adalah ini ada latar belakang. Nah latar belakang menandakan namanya kejelasan masalah pendidikan. Artinya masalah itu artinya apa yang kita lihat, kita dengar, kita temui, misalnya di sini sampah di mana-mana, kemudian orang nggak peduli, nah itu kan masalah kan. Kemudian akhirnya lingkungan nggak sehat gitu. Nah kemudian unsur keterbaruannya di mana gitu loh. Unsur keterbaruan itu maksudnya adalah kita ingin melihat sesuatu yang apa ya, yang unik dari situ ya. Kita kira apa ya yang unik dari situ. Dan juga signifikansi atau pentingnya penelitian ini dilaksanakan. Tadi kan di abstrak sudah ada sebenarnya, tapi di sini lebih dijelaskan lebih. Abstrak itu kan terbatas, hanya yang poin-poin saja. Nah di pendalaman ini nanti agak mungkin riset ini penting dilakukan mengingat atau karena titik-titik gitu. Kemudian dan manfaatnya adalah misalnya tidak hanya untuk masyarakat sini atau mungkin secara nasional nanti akan memberikan inspirasi dan sebagainya itu. Jadi itu untuk pendalaman. Dan nah di dalam pendalaman itu selain latar belakang tadi juga ada yang namanya perumusan masalah itu jelas ya. Jadi ya, perumusan masalah ini berfungsi untuk membatasi penelitian agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti. Karena gini, kita itu ingin meneliti apa, tapi ya kita omongin apa gitu. Misalnya pertanyaan penelitian adalah mengapa sampah di Jepara ini berserakan gitu. Itu pertanyaan kita. Tapi kemudian tapi kalau nggak ada perumusan masalah, misalnya perumusan masalahnya adalah gini, misalnya terkait dengan ini, katanya mengapa sampah berserakan di kota Jepara misalnya ya, mengapa sampah berserakan di kota Jepara. Dan rumusannya masalah itu adalah kepedulian masyarakat Jepara terhadap pengelolaan sampah itu masih rendah. Yang akibatnya kan itu tadi sampah berserakan. Itu rumusan masalah. Jadi masalah itu dirumuskan teman terkait juga dengan pokok atau pertanyaan penelitian yang kita sampaikan. Profesor, masalah di Jepara ini kepeduliannya terhadap sampah masih rendah. Nah, kan akibatnya kan berarti mengapa sampah berserakan di kota Jepara? Misalnya ya, itu gampang saja. Dan dengan demikian, pada bagian ini harus menjelaskan inti masalah yang jadi fokus penelitian dan dilanjut dengan rumusan pertanyaan. Nah, tadi itu katakan rumusan masalah baru rumusan pertanyaan. Jadi rumusan masalahnya itu adalah masalahnya ini. Yaitu apa namanya? Yang tadi rumusnya adalah kebetulan masyarakat kota Jepara masih rendah terhadap sampah. Kemudian mereka tidak peduli dan sebagainya. Baru kemudian mengapa sampah berserakan?
atau mengapa masyarakat tidak atau mengapa masyarakat belum membuang sampah pada tempatnya misalnya. Jadi itu pertanyaannya. Tapi kalau misalnya kan masyarakat itu ini nggak peduli, kemudian mereka tidak mungkin bisa budaya mereka tidak biasa membuang sampah di tempat sampah gitu kan. Lalu ditanyakan mengapa seperti itu. Nah setelah itu contoh-contoh yang sederhana saja, baru kemudian tujuan penelitian itu adalah hal-hal yang ingin dicapai atau dicari dalam penelitian. Nah kemudian juga di sini kalau bagus lagi itu tujuan penelitian untuk siapa? Tapi memang ini nanti terutama lebih yang ini ya. Tujuan penelitian itu menjelaskan ini yang dicapai tujuannya. Tujuannya biasanya itu ingat tujuannya itu bisa terkait dengan pertanyaan nih. Kalau pertanyaan tadi mengapa sampah berserakan di kota Jepara? Kemudian yang tujuannya kita ingin mengetahui seberapa jauh misalnya sampah dikelola di kota Jepara. Tapi dari itu kita tahu karena tujuannya menjelaskan ini apa yang kita cari gitu. Oh kenapa sih mereka nggak peduli misalnya seperti itu. Baru kemudian dijelaskan dalam tujuannya. Tujuan itu kadang-kadang hanya bisa menjawab atau bukan menegaskan ya. Jadi pertanyaan tadi cukup dengan ingin mengetahui. Kayak misalnya saya beri contoh lagi yang saya riset kemarin misalnya mengapa orang Indonesia bermigrasi ke Malaysia? Itu kan pertanyaannya. Mengapa atau sejak kapan orang Indonesia bermigrasi ke Malaysia? Itu contoh pertanyaan penelitiannya. Nah tujuannya adalah ingin mengetahui sejarah orang Indonesia bermigrasi ke Malaysia. Kemudian atau ingin mendapatkan data tentang berapa orang Indonesia yang bermigrasi ke Malaysia sejak tahun ini. Jadi tujuannya itu, pertanyaannya itu. Nah itu jadi tetap ada benang merah korelasi antara rumusan masalah, pertanyaan, kemudian dan juga tujuan penelitian. Nah tujuan penelitian itu bisa juga dikaitkan dengan pertanyaan tadi. Kalau menanyakan itu ya saya tujuannya ini misalnya kayak Mas Rama, kenapa menanyakan mengapa anak muda di Jepara misalnya cenderung meningkat menggunakan narkoba? Tujuannya ya saya ingin mengetahui seberapa banyak anak muda di Jepara menggunakan narkoba gitu. Seberapa banyak? Karena nggak tahu apakah cuma 1 orang, 2 orang atau cuma gitu. Seperti itu. Nah kemudian dari proposal itu selain abstrak, pendahuluan, pertama judul abstrak, kemudian ada kata kunci ya, kemudian ada pendahuluan tadi bisa dijelaskan isinya. Ada juga enggak salah itu tinjauan pustaka. Nah ini penting karena seperti saya jelaskan di awal, kita itu kan mendapatkan pertanyaan itu dari ini, mungkin dari baca literatur, diskusi, pengalaman atau pengamatan. Nah, tapi biasanya dalam KTI atau karya tulisnya itu selalu sangat penting karena ini juga bisa mengukur seseorang atau si penulis atau penulis karya sendiri seberapa dia banyak membaca atau mengetahui hal-hal yang terkait dengan tema yang sedang dia teliti. Sebenarnya kalau semakin sedikit, ini baru baca sedikit nih, pastilah nanti analisanya juga akan lebih kurang bagus. Tapi kalau dia bacanya banyak, dia banyak bacanya, artinya tadi memang yang benar-benar ingin melihat banyak hal yang terkait dengan tema yang dia teliti. Dan kalau kita yang baca yang ditinjau pustaka ini itu hal-hal yang terkait dengan riset kita. Kalau misalnya tentang kayak tadi Mas Rama tentang narkoba bisa dengan kehidupan orang kota misalnya, itu bisa digunakan untuk referensi. Kemudian atau juga mungkin misalnya perkembangan narkoba di Indonesia misalnya, itu juga jadi referensi atau tinjauan pustaka misalnya ya. Kemudian
angka kematian akibat narkoba itu juga menjadi referensi. Jadi yang terkait hal-hal yang semua riset yang terkait bukan hanya riset, semua literatur yang terkait dengan narkoba atau penelitian apapun yang adik-adik ingin teliti ya. Dan itu apa namanya, tim yang besar itu kan ada yang primer, sekunder. Yang primer itu buku, jurnal, yang sekunder itu kan bisa juga berita-berita yang kita dapat dari berita yang lain. Misalnya dari TikTok boleh, kita quote boleh, kita ini boleh. Tapi yang jelas nanti harus bisa diikutkan ikut beritanya. Nah ini metode, ini kan. Jadi ini bisa ya sebenarnya metode penelitian. Ini adalah penting diuraikan. Ini hanya pada bagian ini mengenai cara yang digunakan untuk membuktikan hipotesis atau kita. Kalau kita mengenai hipotesis saya, metode. Kemudian baru kalau ini pembahasan dan hasil pembahasan penelitian. Ini adalah untuk laporan. Tapi untuk proposal biasanya di sini adalah metode itu baru kemudian baru beberapa hal yang lain bukan ini. Tapi ini salah satu nanti urutannya biar teman-teman agak lebih tahu lebih maksud proposal. Karena saya yakin teman-teman nanti adik-adik ini kan nanti tujuannya untuk proposal. Saya ada yang mau ditanyakan? Ya silahkan. Izin bertanya Pak, di Jepara ini Pak, banyak sekali objek yang mungkin bisa kita jadiin penelitian. Misal kayak ukir, kalau ada usaha, juga Jepara banyak tokoh sejarah yang akan sebagian sudah jadi pahlawan nasional. Lalu juga Jepara punya hutan mangrove, kota lalu kota Jepara yang cukup besar. Saya mau tanya Pak, mungkin yang saya sebutkan saja, Bapak mungkin tertarik dengan objek yang mana? Tadi apa aja ada mangrove? Ukir, kusta, tokoh sejarah, bukan mangrove, lalu pariwisata. Oh, pertanyaan bagus. Baik, sebelum saya jawab, ini cukup menarik. Sebelum saja saya ini juga sebentar ya Bu ya. Soalnya saya mau mahasiswa saya hari ini adalah sedang UAS, tapi saya lupa bagian soal. Saya kenal dulu ya, mungkin 1 menit 2 menit. Ini tinggal saya keluar. Ya mungkin sembari menunggu para video WA bisa disiapkan juga pertanyaannya ya. Tadi sudah bertanya semua belum ya? Sudah. Yang ini belum. Sampingnya Melati belum ya? Kayaknya belum siapkan. Baik, maaf ya saya lupa bilang setiap saat UAS. Soalnya UASnya mulai jam 11, tapi lupa nggak apa-apa. Saya online juga dari UAS. Baik, nggak apa-apa. Saya jawab dulu dari Mas siapa? Mas Dafa. Wah, namanya Dafa Rama. Sekarang itu namanya keren nggak saya lagi dong. Nanti sih bila jadi gini. Kan tanyain, lanjut apa? Sedangkan saya sebenarnya orang itu dong. Enggak, jadi terus saja. Jadi pertanyaannya bagus dari Mas Dafa ya. Ada beberapa udah punya nanti ide itu kan, ide itu penting ya, ide itu penting. Kita ada pariwisata, ada mangrove, ada kusta ya. Satu lagi apa ya? Ukir ya. Itu sebenarnya bagus semua ya. Pertama tergantung sejauh mana kita sudah punya bukan persiapan tapi apa ya, pengetahuan awal dari kita sendiri yang akan menulis ya. Misalnya akan menulis saya sudah sedikit tahu nih, minimal sudah baca referensi ini misalnya gitu.
misalnya tentang pariwisata udah cukup nih referensinya, tapi yang menarik apanya ya pariwisata dari pariwisata Jepara. Apakah pariwisata religi misalnya di sini tuh ada apa ya? Mantingan misalnya, sama ini udah ada. Terus kira-kira sumbernya banyak enggak ya, atau misalnya kemudian yang terkait dengan mantingan, kan ya, artinya itu memang tidak hanya mantingan. Kalau religi misalnya, apalagi religi itu di sini kan ya, bukan di sini ya, bukan di sini ya, dari sini. Sini sebentar belum tadi. Jadi itu jadi bagus kan dakwah. Jadi tapi bergantung juga kesiapan kita nih. Misalnya dari 4 tema tadi lah kita ini gimana saya baru sedikit nih literatur saya kan sebelum kita menulis minimal abstrak dulu ya. Abstrak itu kan baru proposal. Pertama itu masih abstraknya. Kita yang seperti saya gambarkan abstrak itu apa sih isinya gitu. Kita nulis apa sebagainya gitu ya. Nah, abstrak itu tapi di atasnya saya lihat yang lebih lengkap lagi di sini. Data namanya ya, kita abstrak. Jadi kalau kita sudah punya banyak data awal itu akan lebih bagus. Tapi kalau masih punya waktu sih nggak apa-apa. Artinya, jadi kalau kemudian tentang pariwisata kan luas. Mau diambil pariwisata apa? Apakah pariwisata secara umum atau yang lebih spesifik? Ada yang pariwisata religi, pariwisata kuliner. Mungkin di sini wilayah apa? Apakah yang Bangkok kah? Atau apa namanya soto Belanda? Balungan. Gedang serani. Nah, itu kan bisa juga mengangkat kuliner, karena salah satu sekarang yang cukup diangkat di Indonesia terakhir ini selain saya dunia ekonomi adalah gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi itu tentang kuliner. Ini sangat menarik. Bagaimana? Salah satu sekarang sedang banyak dibahas di kita Indonesia. Gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi lebih ke karena kenapa dikaitkan dengan sebenarnya dari gastronomi ya, tapi kemudian dengan diplomasi, jadi gastrodiplomasi. Jadi bagaimana kuliner itu bisa menjadi media diplomasi kita ke luar negeri terutama ya. Tapi kalau teman-teman mengenal gastronomi kuliner, nah Mas Dawa bisa mengenal dengan wisata kuliner di Jepara misalnya. Tetapi kan juga harus pertama harus punya bahan awal, bacaan awal, membuat abstrak, nanti setelah presentasi baru menyusun proposalnya. Kalau kuliner itu masalah data saya pikir banyak, dan sekarang juga terus lagi booming. Mas, data kan lebih gampang, banyak tinggal search Google, klik gastronomi atau gastrodiplomasi. Itu akan muncul banyak tentang pariwisata kuliner, wisata kuliner. Kalau dikaitkan dengan lokasnya di mana, itu terkait dengan pariwisata. Jadi wisatanya masih luas ya. Mau wisata apa? Tergantung apakah wisata kuliner, wisata religi, atau wisata alam, atau juga bahkan wisata mangrove itu sendiri dikaitkan kan ada ekowisata mangrove misalnya. Ekowisata mangrove di Jepara misalnya. Ekowisata itu juga menarik karena sekarang juga ekowisata itu salah satu dari program dari green ekonomi hijau. Jadi akhirnya bagaimana ekowisata, karena kebanyakan mangrove di kita itu kan rusak karena tidak dimanfaatkan, hanya diambil atau katakanlah dikasih menjadi tambak ya kalau di pantai ini. Tetapi ketika mangrove itu dimanfaatkan sebagai tempat edukasi sekaligus untuk tempat wisata menjadi ekowisata mangrove misalnya, bisa. Jadi lebih khusus mangrove itu mau diambil apanya? Gitu. Mangrove dikaitkan dengan wisata juga bisa menjadi ekowisata mangrove misalnya. Seperti itu. Jadi beberapa itu menarik. Kalau saya sih sejarah juga menarik karena saya orang belajar sejarah. Hanya saja kadang kan kalau sejarah saja tok gitu, itu kadang-kadang banyak orang yang di luar orang sejarah akan apaan sih gitu. Saya dulu juga begitu waktu masuk sejarah. Ngapain masuk sejarah gitu. Tapi kemudian yang saya membuat saya bilang
Ya sepanjang ilmu itu dibuka mungkin dimanfaatkan. Hanya saja kita dari diri sendiri harus mendorong motivasi dari dalam diri sendiri, gitu. Mendorong motivasi. Walaupun masih berat, tapi kalau saya terbaik di antara mereka pasti saya bisa di banyak orang gitu. Jangan sudah jurusan sejarah, malas lagi orangnya gitu kan. Ya mau jadi apa gitu kan? Jadi kan jadinya mutiara walaupun kita jadi lumpur gitu. Jangan udah di lumpur, udah tak lumpur lagi. Jadi kalau adik-adik itu tetap semangat walaupun kita tuh katakan dari Pak kepala ini di kampungnya bukan kampung ya. Oke katakan di kampung, tapi justru adik itu bangga gitu loh. Walaupun aku bisa loh berkompetisi dengan orang luar gitu loh. Jadi kalah juga kita tidak malu, ya kalau nggak apa-apa, aku dari orang kampung kalah gitu. Tapi kalau menang, ya aku bangga banget bisa ngeliat orang kota loh. Gitu. Itu ada nilai plusnya. Jadi hal-hal yang positif itu harus kita support dari dalam. Nah kalau kembali lagi terkait dengan yang Mas Dawal tadi, itu harus lebih spesifik ya. Kalau umum itu nanti soalnya kita juga tujuannya akan umum juga, itu yang justru disitu yang spesifik akan lebih bagus ya. Spesifik itu karena kan kayak dari sebutan mangrove itu banyak boleh ambil apanya. Orang saya itu bisa ngomongin mangrove tadi, manfaat daun mangrove untuk kesehatan. Misalnya orang saya itu bisa ambil, oh ini di ekstrak menjadi ini misalnya. Tapi kalau dari orang kita sosial juga kita bisa, gitu loh. Jadi kita bisa ngambilnya kan dari ekowisata mangrove ini. Nah, ekowisata itu nanti kan di situ bisa dikaitkan dengan sejarahnya awal mulanya seperti apa. Kemudian misalnya siapa pemulanya itu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Dan juga dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan mangrove itu seperti apa. Gitu. Nah kemudian tadi kan udah dikaitkan terkait dengan tadi apa tadi ya? Kusta. Nah, kusta itu kan saya kusta itu yang sakit apa ya? sakit kulit. Yang putih-putih. cacat gitu. Oh, nah itu banyak ya. Oh, itu kan juga sebenarnya itu sangat menarik kalau itu betul-betul adik-adik punya data yang banyak, bukan data, tapi pemahaman pertama lagi. Ketika kita membuat proposal, sebelum proposal ada abstrak. Nah sebelum membuat abstrak itu kan itu sudah ide nih, mau nulis tentang kusta ya. Tapi kita punya membaca literatur atau bahkan mungkin sudah punya data dari ada berapa penderita, terus mereka dari mana saja, ditampung di mana saja, terus mereka itu perawatannya gimana, apakah bayar apa, kemudian persepsi keluarga mereka sendiri, persepsi tetangga mereka, persepsi secara umum gitu. Kalau mereka sudah punya itu nanti juga menjadi sebuah hal yang menarik, tetapi memang harus diperhatikan itu mau dilihat apanya dulu dari kita itu, apakah dari apakah mau dari regulasinya bisa, apakah dari budayanya bisa, atau apanya kan saya nggak tahu deh teman-teman. Tapi itu juga tentu menarik, cuman harus difokuskan kira-kira dari lepra ini yang ide menarik apa, yang kira-kira ada keterbaruannya di mana, kemudian yang ada manfaatnya di mana, atau kenapa riset ini penting saya angkat gitu, mengapa riset ini penting itu nanti itu sambil menjawab materi yang kira-kira akan untuk lolos gitu ya. Memang harus tadi ada itu original idenya, maksudnya atau hal yang baru, kemudian ini ada alasannya kenapa ini saya angkat gitu. Mungkin karena ini sebagainya. Itu hanya bisa dilihat juga dengan, atau bisa kita sambil baca literatur, atau juga langsung dari pengalaman langsung dari ternyata masyarakat sini itu peduli banget kok gitu. Mereka nggak ini kok nggak membeda-bedakan misalnya dari pengalaman gitu. Itu kan dari pengalaman pengamatan. Nah itu kan bisa menjadi awal kita untuk menuliskan menjadi sebuah proposal dulu ya. Proposal itu nggak tahu apa yang kita cari. Tapi